Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di kandang dengan Mr. Wan. Kita ngobrol-ngobrol aja Mr. Wan. Manis saat ini memang sedang banyak penghobinya di seluruh dunia. Bahkan kemarin saya dari Pakistan, Maroko, terus India, itu banyak sekali. Padahal kan di India juga ayam hitam. Yang satu lagi yang dari Thailand, dia kan mau tahu tentang sejarah ayam Cimani ini gimana. Oh, nanti tahun berapa? disampaikan ke ini ya, ke teman-teman di Thailand dalam bahasa Thailand ya, diterjemahkan. Jadi sejarah ayam Cemani itu, ayam Cemani ini ada dua versi yang saya baca-baca. Versi yang pertama itu Ki Ageng Makukuhan, versi Makukuhan. Ki Ageng Makukuhan itu ulama dulunya itu, ulama. Jadi dia itu santri gitu ya, dan sesepuh yang menemukan ayam Cemani ini gitu waktu beliau sedang bertirakat atau bertapa atau tafakur, bahasa Islamnya itu tafakur, di salah satu tempat yang sepi gitu ya, di gunung salah. Jadi dia melihat ada ayam di hutan itu, ayam hitam semua dari ya kayak Cemani inilah, kayak Cemani ini. Jadi dia mengambil ayam itu terus dibawa pulang ke rumahnya, dan dia itu kebetulan juga memang seorang peternak dan petani. Ternak di rumahnya, punya ternak ayam kedu itu loh. Ayam kedu itu kan ada ayam kedu putih, ada ayam kedu merah, kayak gitu. Nah, dari situ zamannya Wali Songo, itu Wali 9, eranya Wali Songo. Terus versi yang kedua itu ya salah satu kepala desa di Kalikuto, Grabagan Magelang kalau tidak salah. Itu dia itu murid dari Pangeran Raffles gitu, dari Inggris, sekolah di peternakan. Kalau dia bilang Cemani ini bukan berasal dari ayam kedu, versinya Cokro Miharjo. Jadi katanya hasil persilangan dari ayam Australop atau ayam Orpington atau ayam apa itu saya lupa, Orpington apa Australop ya. Itu hasil persilangan ayam itu dengan ayam kampung di pegunungan Gunung Dieng, Wonosobo. Ayam kampung itu hitam warnanya. Ayam kampung itu nggak dijelaskan secara rinci hitam atau enggak, tapi setahu saya ayam kampung itu ya ini biasa, ayam biasa. Dan menurut saya itu cukup lucu, cukup nggak sesuai sama saya. Karena apa? Karena ayam Australop itu kan ayamnya seperti mirip ayam kedu itu, bulunya hitam, jenggernya merah biasa. Karena saya juga membaca salah satu skripsi dari mahasiswa Fakultas Peternakan mana itu ya, ada skripsi malah sejarah. Kalau dia bukan dari sejarahnya, tapi dia dari hasil penelitiannya secara genetik gitu. Jadi jarak genetik terdekat menurut dia itu antara ayam kedu merah dengan ayam kedu putih itu sangat dekat. Tapi antara ayam Cemani dengan ayam kedu itu beda jauh. Terus ayam kedu dengan ayam kampung itu juga beda jauh
itu secara genetiknya. Jadi sepertinya beliau mau berkesimpulan bahwa cemani ini sepertinya tersendiri dia. Kita kan kalau sekarang begini Mister, kalau ayam cemani ini katanya berasal dari keturunan ayam kedu ya kan, yang versi dari yang selama ini saya dengar. Jadi ayam cemani ini keturunan dari ayam kedu. Sekarang kita logika saja, merah kawin sama merah, anaknya pasti merah, nggak mungkin hitam. Putih sama putih, anaknya pasti putih, gitu kan. Nah terus kemudian katanya ada ayam kedu yang cemong, ayam kedu yang agak hitam kemerahan gitu. Nah itu bisa jadi itu saya pernah menyilangkan ayam cemani dengan ayam kampung, anakannya seperti ayam kedu. Yang dimaksud itu di sini kita ada itu. Jadi kalau ayam kedu yang cemong itu ayam cemani itu berasal dari ayam kedu yang cemong kawin sama cemong. Sepertinya sih cemong itu hasil silangan dari ayam cemani dan ayam kedu. Ayam cemani, ayam kedu disilang, anakannya pasti cemong. Hitam nggak hitam, merah nggak merah, gitu. Jadi kalau saya sih sepertinya ayam cemani ini memang sendiri khusus ya. Karena kalau dia kawin dengan ayam jenis lain pasti keturunannya menurun, kualitasnya menurun, kualitasnya drop dulu. drop. Jadi lidahnya bisa rongga mulut pink, lidahnya merah putih kayak gitu. Tapi kalau dia kawin sesama lidah hitam, meningkat terus kualitasnya, ya mirip dengan indukan gitu. Ini yang melihara ayam cemani itu Indonesia itu dari semenjak tahun berapa? Ayam cemani ini sudah ada dari dari zamannya Majapahit gitu, zaman dahulu kala. Bahkan di era kerajaan Solo itu apa? Istri saya kan orang Solo. Itu di sana itu di Sukoharjo ada salah satu desa namanya Desa Cemani. Kemarin saya sempat mampir ke Kampung Cemani ya. Nah, asal usul Desa Cemani itu juga yaitu dari pasukan dari kerajaan Solo ini, Surakarta, Hadiningrat itu sedang menuju ke mau ngecek perkebunan buah-buahan, perkebunan itu di salah satu desa itu pasukan melihat ayam hitam semua itu ditangkap. Ayam hitam itu ditangkap dan dipelihara di kerajaan, dan di situ ayam itu jadi koleksi bangsawan kerajaan itu. Jadi hanya orang-orang raja yang punya ayam itu, orang-orang istana gitu, orang-orang keraton itu yang punya itu, atau orang kaya lah yang hanya bisa beli ayam itu, karena ayam itu ada di kerajaan. Nah, tempat ditemukannya ayam cemani itu ayam cemani itu untuk permainan orang raja. Kalau zaman dulu ayam cemani ini milik raja-raja, itu satu. Yang kedua, kemudian semakin ke sini ayam cemani itu disakralkan, karena di raja-raja itu kan kita seolah-olah raja itu sakti, prajuritnya itunya semua sakti, punya pusaka dan lain. Akhirnya dukun ini masuk ke sana, mungkin dukun santet, dukun apa itu banyak yang menggunakan ayam cemani untuk media santet, terus untuk membuang santet. Jadi
Mister disantet orang, ayam cemani di sini, santetnya dipindahkan ke ayam cemani, terus ayam cemani ini dibuang gitu. Makanya kalau ada orang pernah bilang saya nemu ayam cemani, ya dulu seperti itu, dibuang karena dia membawa penyakit gitu. Itu ada. Nah tapi kan sekarang sudah eranya, sudah ayam cemani ini sudah dimiliki masyarakat umum sama seperti kita ini, bukan cuma milik raja. Ya kalau sejarahnya sih beda-beda Mister ya, beda-beda. Saya juga bacanya itu cuman sepintas aja, tapi saya lebih memfokuskan ke sisi uniknya itu. Uniknya ayam cemani itu kan hitam keseluruhan kayak gitu. Terus kenapa saya tertarik sama ayam cemani itu, ya di situ saya ada seperti punya misi untuk memberikan edukasi ke masyarakat kalau ayam cemani ini bukan ayam dukun gitu. Kalau ayam cemani ini bukan ayam budaya. Apa ya, cemani selalu dikait-kaitkan dengan budaya, seolah-olah cemani adalah budaya. Iya. Maksud saya cemani ini genetik gitu. Soalnya saya kan satu saat saya tempat kerja, ada kan teman-teman kerja saya, Mister, kamu pelihara ayam hitam. Itu ayam itu untuk buat santet dia bilang itu. Dia rata-rata pemikir orang yang pelihara ayam cemani itu untuk santet. Terkenalnya buat santet. Jadi negatif. Jadi kalau Mister punya ayam cemani negatif gitu. Jadi seperti kalaupun kita tidak melakukan santet, kita membantu memfasilitasi santet itu gitu. Nah di situ saya pengen mendobrak itu, bahwa itu nggak benar. Makanya saya kumpulkan orang-orang yang sepemikiran dengan saya satu persatu, bahwa ini ayam yang saya bilang tadi, jadi genetik yang terjebak di dalam budaya gitu. Jadi kita ambil genetiknya ini, bahwa antara budaya dengan genetik itu dua hal yang berbeda. Nah kalau cemani selalu dikaitkan dengan sesaji, ya kan, cemani selalu tumbal, ritual, mau membangun gedung dan lain-lain. Oke, itu saya tidak paham masalah itu ya, masalah santet menyantet itu saya tidak paham. Saya hanya melihat bahwa cemani ini ayam secara genetik dia menurun. Cemani kawin sama cemani hitam, cemani kawin dengan ayam kampung kualitas menurun kayak gitu. Jadi saya ingin Indonesia ini menjaga ayam ini supaya ayam tidak cemani kan yang saya tahu sekarang ada 4 jenis. 4 jenis ya. Yang paling yang klasik, yang paling lama itu, yang paling asli itu ayam cemani yang jenis apa? Kalau bicara soal jenis-jenis cemani, berarti kita bicara analisa ya, analisa, karena di soal banyak juga dari Thailand ada pertanyaan ya. Jadi gini Mister, kalau saya kan bukan peneliti, jadi bicaranya berdasarkan pengamatan pribadi seperti itu. Jadi pada dasarnya ayam di Indonesia itu memiliki bulu sama seperti ayam biasa, bulu biasa, tapi di cemani ini kok beragam gitu ya, beragam macam-macam. Nah untuk bulu rajek besi itu ada ayam dari Jawa Timur namanya rajek besi. Dia
ayamnya sama seperti cemani rajak besi bulunya, tapi warna bulunya itu macam-macam, dan warna dagingnya juga ayam kampung biasa, cuma jenis bulunya seperti itu. Nah, karena ada ayam rajak besi, ayam itu dari Jawa Timur, jadi dilihat lagi dari kualitas dari rajak besi ini kan rata-rata lidah abu-abu, lidah hitam baru-baru ini ada keluar rajak besi lidah hitam. Jadi yang rajak besi itu hasil crossing menurut saya, hasil mix antara cemani dengan rajak besi dengan ayam Jawa Timur itu. Kemudian yang soal walik, ayam walik, cemani walik juga sama, hasil crossing dengan ayam kampung yang bulunya terbalik itu. Kemudian ayam gundul juga sama. Ayam gundul itu kita lihat cemani gundul yang pelontos semua itu, kita lihat ayam gundul dari Israel, ada kan, ilmuwan Israel menciptakan ayam gundul yang jadi kita tidak usah cabut bulu, potong itu ada mister. Itu juga saya melihatnya seperti itu. Jadi hasil mix dari ayam gundul gitu. Terus yang jengger simpel, jengger mirip ayam Bangkok, itu juga saya sepertinya melihat jengger yang bagus ya. Ya, jengger yang asli itu yang seperti ini. Yang cemani yang asli. Iya, menurut saya banyak sih yang berbeda pendapat. Kalau dulunya cuman itu jenggernya seperti ini, bulunya seperti itu. Jadi kalau bicara bulu biasa itu, bulu biasa, lehernya lengkap, bulunya lengkap, semua lengkap, bulunya warnanya hitam, itu cemani. Itu makanya kita di kontes-kontes itu kan kita bulu biasa itu yang dilombakan, yang bulu asli. Biasa, yang asli. Kita ingin memperbaiki bulu ayam cemani yang sekarang semrawut kriwel-kriwel gitu supaya rapi, maka kita adakan lombanya gitu untuk mengembalikan bulu ayam cemani yang sebenarnya. Ya, nah selama ini kan mix sampai berantakan, nggak jelas seperti itu. Tapi dari hasil proses mix tadi ternyata banyak pecintanya gitu. Sama seperti saya, justru saya lebih suka ke yang trondol daripada yang ke bulu biasa. Ini tergantung selera masing-masing orang ya. Iya, masing-masing orang. Tapi kalau mau kita kembalikan ke aslinya ya, saya meyakini itu bulu biasa itulah yang asli.